Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan bagaimana cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Nah, pertama-tama kita bacakan dulu apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas person product moment ialah uji berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, dasar pengambilan uji validitas person eh, ada dua. Yang pertama adalah perbandingan nilai R hitung dan R tabel. Nah, jika nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, itu dinyatakan valid, sedangkan jika nilai R hitung kurang dari nilai R tabel, itu tidak valid. Nah, cara mencari nilai R tabel yaitu misalnya dengan jumlah responden 60 orang pada signifikansi 5%. Jadi pada distribusi nilai R tabel statistik diperoleh nilai R tabel adalah 0,254. Nah, itu adalah contohnya. Nanti jika nilai respondennya itu lebih dari 60 atau kurang dari 60, nilainya itu berbeda lagi. Nah, kemudian yang cara kedua adalah melihat nilai signifikansi atau nilai signya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 itu dinyatakan valid, sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 itu dinyatakan tidak valid. Sedangkan uji reliabilitas Cronbach-Alpha, nah itu adalah uji yang bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di sini dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha yaitu menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, kuesioner dinyatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha-nya adalah lebih besar dari 0,6. Nah, eh, di sini saya telah datanya yaitu data hasil dari korespondensi yang berjumlah kurang lebih 31 orang. Nah, di sini langsung saja langkah pertama yaitu kita kopikan dulu nilainya pada SPSS. Nah, di sini kita kopikan sampai nilai totalnya, kecuali soalnya dengan namanya itu tidak perlu dikopikan. Jadi yang perlu adalah nilainya saja sampai dengan skor totalnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Kita pastikan saja di sini. Nah, di sini sudah terdapat nilainya. Kita lihat jumlah eh, orangnya itu berjumlah 31 ternyata. Ya, 31 orang. Nah, di sini kita ubah dulu pada kolom nama ini eh, kita ubah dulu namanya menjadi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X10, X21, X22, X23, X24, X25, X26. Nah, di sini tadi nilainya itu berbentuk desimal, di sini kita bisa ubah menjadi 0, jadi tidak ada di belakang desimal itu tidak ada angka. Kita nolkan saja.
Ya. Nah, kita lihat di data view-nya ini. Nah, ini sudah tidak ada lagi angka di belakang, dua angka di belakang desimalnya dan nama ini sudah berubah. Dan pada bagian terakhir ini saya lupa tadi kita ubah menjadi total. Total. Nah, pada baris terakhir kita ubah nilainya menjadi total karena di sini hasilnya adalah total. Di sini tadi total, jadi jumlah soalnya adalah 25 soal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eh, uji validitas. Caranya adalah dengan pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Nah, pindahkan semua data yang di sini ke variabel. Kita langsung saja Ctrl A, kita pindahkan ke variabel semuanya ya. Nah, pastikan correlation coefficient-nya itu tercentang di person. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita besarkan saja. Nah, di sini kita bisa lihat eh, pada bagian total, kita bisa lihat pada bagian totalnya. Nah, di sini kita dasar dari pengujian validitas tadi ada dua. Yang pertama adalah nilai R hitung adalah nilai R tabel lebih besar dari R tabel itu valid. Nah, kita lihat dulu nilai R tabelnya dengan jumlah pesertanya tadi berjumlah 31 orang. Nah, kita lihat dulu nilai R tabelnya dengan jumlah eh, peserta 31 orang atau jumlah koresponden 31 orang. Nah, di sini kita cari dulu 31 orang. Oh, ini di atas. Nah, nilai R tabelnya adalah 0,355. Dengan jumlah N 31 orang 0,355. Kalau yang 1% 0,456. Jadi yang kita pakai adalah yang nilai signifikansinya 0,355 pada 5% dengan jumlah 31 orang. Nah, kita lihat hasil dari ininya 0,355. Nah, di sini nilainya misal kita harus ngecek satu-satu. Nah, di sini X1 persen di atas adalah nilai persen correlation. Kemudian yang kedua adalah nilai signifikansi, kemudian N-nya ini 31 orang. Nah, di sini sudah ada 31 orang jumlah korespondennya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai totalnya itu tadi 0,355. Nah, di sini adalah 0,666. Jadi 0,355 di sini nilainya lebih besar dibandingkan 0,355. Berarti keterangannya di sini jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia dinyatakan valid. Atau kemudian jika nilai R hitung kurang dari R tabel itu tidak valid. Nah, kita lihat nilai R hitungnya itu adalah 0,66 lebih besar dibanding 0,355 maka dinyatakan valid X1. Nah, kita lihat nilai X2-nya 0,824 lebih besar dari 0,855 itu juga valid. Nah, atau juga bisa langsung biasanya ini jika nilainya itu sudah ada bintang 2, biasanya itu di atasnya ada bintang 2, maka itu sudah dinyatakan valid.
Nah, jika tidak ada bintangnya itu tidak valid biasanya. Nah, kita lihat dulu nilai berdasarkan nilai signifikansinya atau nilai sig-nya. Nah, di sini jika nilai sig-nya kurang dari 0,05 maka valid. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 itu tidak valid. Nah, kita lihat nilai yang pertama X1-nya adalah nilai hitung signifikansinya kurang dari 0,01. Jadi nilainya adalah 0,01 atau kurang dari 0,05. Maka signifikansinya adalah valid. Nah, begitu juga X2-nya nilai signifikansinya adalah 0,01 juga. Itu dinyatakan valid juga. Nah, itu bisa kita lakukan melihat nilainya itu satu-satu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, caranya adalah dengan klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis, kemudian kita pindahkan dulu data ininya, kecuali nilai total ya. Kecuali total, kita pindahkan ke kolom item. Nah, kemudian kita pilih statistik. Kita centang scale if item delete. Kemudian kita pilih continue. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa modelnya itu alpha. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita nilai reliability-nya tadi atau dasar dari pengambilan nilai uji reliabilitas gelombang alfa adalah menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai gelombang alfanya adalah lebih besar dari 0,6. Nah, di sini kita lihat nilai gelombang alfanya adalah 0,678. Nah, nilai 0,678 ini lebih besar dibandingkan nilai kita lihat 0,6. Nah, maka eh, hasilnya bahwa nyatakan seluruh pertanyaan yang digunakan untuk melakukan digunakan dalam kuesioner itu dinyatakan reliable. Nah, di sini nilai gelombang alfanya didapat pada tabel reliability statistik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang uji validitas person product moment dan juga uji reliabilitas gelombang alfa. Nah, sampai berjumpa lagi di uji-uji berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.